grup insert. Oke, kita akan bahas grup ini pada video selanjutnya. Bye-bye. Selamat datang di Rubikati Studio. Oke, jadi kalau minggu kemarin kita membahas tab home, sekarang kita akan membahas tentang tab insert. Tab insert itu terbagi menjadi beberapa grup. Yang pertama ada grup page, grup table, grup illustration, grup links, grup header and footer, grup text, dan terakhir grup simbol. Oke, mari kita bahas yang pertama. Yang pertama ini adalah grup page. Grup page terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah cover page, yang kedua adalah blank page, dan yang terakhir adalah brick page. Cover page ini berfungsi untuk menyisipkan atau membuat sampul di halaman depan suatu dokumen. Kemudian ada blank page. Blank page ini berguna untuk menyisipkan halaman kosong yang baru di dalam suatu file. Dan yang terakhir adalah brick page. Brick page ini digunakan untuk memisah suatu halaman dokumen di dalam suatu file. Oke, kemudian yang kedua adalah group table. Group table ini walaupun ada hanya satu, tapi dalamnya ada beberapa macam loh. Yang pertama adalah insert table. Insert table digunakan untuk menyisipkan table melalui dialog insert table. Kemudian yang kedua adalah draw table. Draw table ini seperti namanya, yaitu adalah menggambar table sendiri di halaman dokumen Microsoft Word. Nah, yang ketiga adalah convert text to table, yang digunakan untuk merubah teks menjadi suatu table yang terpilih. Nah, kemudian yang keempat adalah Excel spreadsheet, digunakan untuk menyisipkan table dalam bentuk lembar kerja sheet atau Excel. Nah, kemudian yang terakhir adalah quick tables. Quick tables ini digunakan untuk memilih table instan yang sudah tersedia di Microsoft Word. Lanjut. Hai, kenalin aku Rika Stuti. Kali ini aku akan menjelaskan tentang tampilan illustration yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada picture, digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer atau di media removable lainnya. Dengan ini user dapat menyisipkan gambar atau foto. Yang kedua ada clip art untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di library program yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam dokumen. Yang ketiga ada shapes, digunakan untuk menyisipkan objek gambar atau shape. Ini untuk menyisipkan gambar objek geometris yang telah memiliki bentuk seperti segitiga, lingkaran, bintang, segi empat, dan lain-lain. Yang keempat ada smart art, digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization, yang dimana fitur German Organization Chart di Word 2003 yang kini diamputasi di Microsoft Office Word 2007. Kemudian yang kelima ada chart, digunakan untuk menyisipkan diagram. Fungsi icon menu header dan footer. Di dalam header dan footer terdapat beberapa menu nih. Ada header, terus ada footer, dan ada page number. Nah, di sini saya akan memberitahu fungsi dari header, fungsi dari footer, dan fungsi dari page number. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang header. Nah, header itu digunakan untuk melakukan pengaturan kepala halaman dalam suatu file. Nah, biasanya di dalam header itu sudah terdapat format menu agar mempermudahkan user dalam menggunakannya. Nah, sedangkan footer itu digunakan untuk melakukan pengaturan atau setting kaki halaman pada suatu file. Nah, di dalam footer ini berisi nomor halaman dan beberapa komponen yang lainnya. Terus tidak jauh dari header, footer juga sudah memiliki format pilihan sehingga mempermudahkan user untuk memilih format dalam footer tersebut. Nah, yang terakhir ini ada page number. Nah, fungsi dari page number itu sendiri yaitu untuk mengatur nomor halaman. Nah, seperti itu fungsi dari masing-masing dalam menu icon header dan footer. Nah, selanjutnya saya juga akan memberitahu apa sih persamaan header dengan footer. Persamaan header dan footer yaitu jika keduanya ditaruh atau dibubuhkan dalam suatu tempat tertentu, maka header dan footer akan terlihat sama atau mirip. Seperti itu.
fungsi icon di group link. Fungsi icon di group link ini ada hyperlink, ada bookmark, dan ada cross reference. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya dari group link ini. Yang pertama itu ada hyperlink. Hyperlink itu digunakan untuk menautkan file atau objek dari suatu file. Bahkan user atau pengguna bisa melakukan penautan file dari suatu web. Nah, kalau yang kedua itu ada bookmark nih. Bookmark itu digunakan sebagai penanda buku. Di sini user bisa melakukan penanda buku nih, tapi sebelum melakukan itu user harus melakukan setting terhadap file yang terpilih untuk melakukan penandaan atau halaman terfavorit dari suatu file tertentu. Nah, yang terakhir itu ada cross reference. Cross reference itu merupakan hal yang digunakan untuk melakukan referensi atau rujukan antar file. Nah, di sini user sudah disediakan berbagai format sehingga footer bisa melakukan rujukan atau referensi dengan footnote dan endnote. Nah, di sini user bisa melakukan rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfati Zianurisma Putri. Saya akan menjelaskan tab insert bagian teks. Di sini merupakan bagian-bagian dari grup teks. Nah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu text box. Nah, text box di sini berfungsi untuk atau digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Nah, dari text box ini kita bisa diberi kemudahan, kita bisa setting seperlunya tanpa kita menggunakan shapes yang ada di add text. Nah, yang kedua yang kita bahas yaitu ada quick parts. Nah, quick part ini adalah menu-menu yang menyediakan perintah-perintah. Nah, perintah-perintahnya itu yang pertama itu ada auto text. Nah, auto text itu di sini untuk mengatur teks secara otomatis. Nah, yang kedua itu ada domain property, yaitu untuk mengatur atribut dokumen seperti title, tag, dan lain-lain. Nah, perintah yang ketiga itu ada field yang digunakan untuk menyisipkan field atau judul yang bisa di-set sebagai penomoran otomatis seperti yang ada di Access dan di Excel. Perintah yang keempat itu ada building blocks organizer yang digunakan untuk mengatur seputar quick parts. Nah, yang kelima itu ada save selection to quick parts gallery. Nah, dia itu digunakan untuk menyimpan formatan teks terpilih ke dalam quick part gallery. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas di sini yaitu ada word art. Nah, word art di sini berfungsi untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Nah, dengan fasilitas ini, user bisa menyisipkan tulisan-tulisan bergaya 3 dimensi atau efek-efek lainnya dengan cara user diminta untuk memilih salah satu jenis word art yang diinginkan, kemudian mengetikkan teks setelah muncul perintah your text here. Nah, dengan itu satu langkah lagi user sudah membuat teks dengan gaya dan efek yang fantastis. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada drop cap. Nah, drop cap di sini itu berfungsi untuk menyisipkan huruf kapital yang lebih besar di awal paragraf. Nah, lagi-lagi user disuguhkan untuk memilih bentuk drop cap yang diinginkan. Nah, kemudian yang akan kita bahas yaitu ada signature line. Nah, signature line ini yaitu layanan khusus yang diberikan oleh Microsoft Corporation yang digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Nah, kemudian itu ada date and time. Nah, date and time di sini sesuai dengan namanya ya kawan, berfungsi untuk menyisipkan tanggal dan waktu. Dan waktunya itu sesuai dengan sistem komputer. Jadi kalian itu nggak perlu nih ngutak-ngatik lagi kalender atau kalian membeli jam tangan hanya untuk membubuhkan tanggalan dan waktu dalam surat, yaitu seperti surat undangan gitu. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas dalam grup ini yaitu objek. Nah, objek di sini yaitu berfungsi untuk menyisipkan objek embedded. Apa itu objek embedded? Yaitu objek yang bisa diprogram sehingga bisa menjalankan skrip tertentu. Nah, objek yang disisipkan ini yaitu hanya objek yang memiliki ekstensi OLE. Kemudian yang terakhir ada simbol, yaitu ada dua bagian, di mana yang pertama ada equation digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan terutama dalam bidang matematika. Yang kedua yaitu ada simbol digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Terima kasih. Nah, gimana? Seru banget kan tab insert di dalam Microsoft Word? Kalau gitu, kita lanjut ke tab selanjutnya, page layout. Bye-bye.